Anies tidak pernah melobi Pak Caimin untuk jadi cawapresnya. Udah pernah? Tidak pernah. Anies tidak pernah berusaha mendekati PKB. Justru setelah koalisi ini bubar, mereka datang. Tapi mereka tidak tahu kalau koalisi ini sudah bubar, karena kan hitungannya hanya hitungan jam ya. Jadi yang tidak memilih wakil itu Anies. Kalau mereka yang lain ini kan memilih kan, karena mereka bisa memilih. Anies tidak bisa memilih. Kenapa? Karena banyak orang takut jadi wakilnya Anies. Ketika namanya disebut ketakutan. Bagi kita sebenarnya kalau menggunakan nalar, menggunakan logika, menggunakan rekam jejak ini, maka akan kelihatan bahwa sebenarnya bukan Anies yang ketakutan, lawan-lawan Anies lah yang ketakutan, yang kemudian menggunakan segala macam cara untuk memenangkan kontestasi. Halo sahabat Oke, kembali lagi bersama saya host Wawin, tentunya di catatan jurnalis Supriyansa. Kali ini saya kedatangan tamu sangat spesial sekali, yaitu Ketua Tim Pemenang Amin atau biasa dikenal Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar se-Indonesia. Apa kabar Pak Ramli? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tumben ini Pak, ada seorang sulsel menjadi ketua tim pemenang se-Indonesia. Sebenarnya ketua tim Anies itu belum terbentuk. Oh, belum terbentuk. Tim keseluruhan ya. Iya. Saya memimpin relawan. Jadi dalam struktur organisasi tim itu ada deputi khusus relawan. Jadi mungkin berbeda sama tim lain. Jadi ada struktur sendiri yang relawan. Nah, saya di relawan itu sebenarnya. Oh, relawan. Pak, kita kembali ke Pilpres Anies Baswedan Muhaimin. Kan ini Pak, seperti yang kita ketahui dalam survei-survei ini, Anies Baswedan dan Muhaimin ini selalu ditempatkan di nomor 3. Bagaimana menurut pendapat Pak Ramli? Nomor 3 itu baik menurut saya. Yang pertama, dalam kondisi nomor 3, Anies yang tidak punya partai politik diusung oleh partai politik. Dalam kondisi nomor 3, Anies sangat diperhitungkan. Dalam kondisi nomor 3, dimanapun Anies pergi, ramenya luar biasa. Jadi nomor 3 buat kita bukan persoalan. Dan Anies sudah pernah dalam posisi selalu nomor 3, tapi menang di Pilkada DKI Jakarta. Jadi nomor 3 itu baik-baik saja buat kami di Anies. Yang kedua, rekam survei itu kan rekam pada saat itu. Jadi bukan rekam pada saat Pilpres. Jadi situasi dan kondisi sangat mungkin berubah. Lagi pula sebenarnya juga kita punya survei internal yang tidak pernah dipublikasikan. Dan angkanya tidak jauh-jauh amat dari ketiga kandidat itu. Jadi kalaupun Anies itu dianggap nomor 3 oleh lembaga survei lain, buat kita tidak soal. Kenapa? Karena yang pertama, dengan apa yang dimiliki Anies sekarang, itu sudah sangat luar biasa. Kekuatan Anies itu ada di relawan, dan ini yang tidak dimiliki oleh capres-capres lain. Dan masuknya partai politik, ini kan belum terekam survei. Seperti masuknya PKB ke Anies, ini belum direkam survei dengan baik. Kalaupun dilakukan survei setelah Caimin masuk, itu pengaruhnya ke masyarakat belum begitu terasa. Caimin kan baru beberapa sebulan lah bergabung dengan Anies. Jadi kita belum melihat bahwa ada perubahan signifikan dalam bergabungnya PKB ke koalisi perubahan. Seperti kita katakan kan ada survei internal. Apakah survei pada umumnya sama internal itu lebih unggul survei internalnya atau umum? Tidak pada posisi saya membocorkan hasil survei internal karena memang kita tidak pernah mempublikasikan. Iya. Cuman yang saya ingin sampaikan berbeda dengan hasil survei yang dipublikasikan secara umum. Berarti itu rahasia ya? Iya, jadi kami memang tidak pernah mempublikasikan survei. Biarkan saja seperti itu. Dan ketika Pak Anies ditanya sama wartawan soal survei kan beliau bilang
Saya tidak pernah mengkhawatirkan diri saya dengan pemenangan. Yang saya khawatir adalah masa depan para peneliti. Oh iya. Oke, paham. Pak Ramli, bagaimana pandangan Pak Ramli kekuatan, kan ada 3 kandidat, kan Pak Ramli sudah mengetahui kekuatan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin, dan bagaimana menurut Pak Ramli dengan kedua pasang ini kekuatan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran? Saya kira cukup berimbang ya. Jadi ketiga capres ini kelihatannya memang memiliki kemampuan yang berimbang dan berbeda, kemampuannya berbeda-beda. Di Anies itu secara umum tidak mengandalkan kemampuan logistik. Jadi orang-orang yang bergabung ke Anies mayoritas adalah orang-orang yang militansinya memang teruji karena sudah bertahun-tahun, lebih dari 2 tahun mereka menjadi relawan, mereka menyokong Anies dengan tidak ada pretensi material sedikit pun. Mereka hanya bercita-cita mendorong perubahan. Dan itu persentasenya sangat tinggi. Dan lembaga-lembaga survei yang menempatkan Anies di posisi ketiga pun selalu menyebutkan bahwa strong voter Anies paling tinggi di antara semua kandidat. Strong voter ini saya kira sebuah modal yang sangat besar. Dan menurut informasi, Anies itu disegani, di dalam tanda kutip ditakuti, justru karena strong voter itu. Jadi masa mengambangnya Anies itu sangat kecil. Berarti menurut pandangannya ini berimbang ya, semua ketiga capres ini? Berimbang. Jadi sebenarnya sangat tergantung situasi dan kondisi. Tapi ada satu hal sebenarnya yang kita lihat dari perjalanan Anies sampai kemudian jadi diajukan ke KPU ya sebagai calon presiden. Anies sejak jadi gubernur itu sangat banyak memperoleh yang namanya blessing in disguise. Keberuntungan yang tidak terduga. Misalnya ya, ketika yang awal-awal misalnya ketika Giring Niji ya mencoba membooster Anies gitu, merosting Anies, ya ternyata kan justru menguntungkan Anies. Ketika Anies dilarang menggunakan Monas, justru pelaksanaan Formula E jauh lebih baik karena backgroundnya adalah hasil karyanya Anies di Jakarta International Stadium. Kemudian ketika Anies ingin dipaksakan menjadi tersangka oleh KPK, justru dideklarasikan oleh Nasdem. Nah, ketika koalisi ini bubar, Demokrat, PKS dengan Nasdem bubar, justru disitulah PKB masuk. Jadi begitu banyak rentetan perjalanan Anies yang menurut kita ya kadang-kadang tidak rasional, tapi kemudian itu yang terjadi. Dan blessing-blessing seperti ini biasanya itu akan terus-menerus terjadi sampai kemudian Pilpres itu dilaksanakan, sampai kemudian kemenangan itu bisa dicapai. Dan kita percaya bahwa seperti kata Surya Paloh itu bagian dari tanda-tanda alam. Dan kita yakin itu karena kita kan manusia yang bertuhan itu. Ada tanda-tanda yang selalu Tuhan kirimkan kepada kita semua. Termasuk ketika ada ketidakyakinan oleh dua calon presiden ini tentang sosok wakilnya, sampai kemudian memaksakan harus mengubah undang-undang agar ada orang tertentu yang diakomodir jadi calon wakil presiden. Jadi bagi kita sebenarnya kalau menggunakan nalar, menggunakan logika, menggunakan rekam jejak ini, maka akan kelihatan bahwa sebenarnya bukan Anies yang ketakutan, lawan-lawan Anies lah yang ketakutan, yang kemudian menggunakan segala macam cara untuk memenangkan kontestasi. Oh ya Pak, kan ini dari berbagai banyak dinamika yang terjadi, seperti kita ketahui pada umumnya ada penjagalan terhadap Anies, dan ketika Nasdem keluar dari koalisi semua Demokrat bukan Nasdem yang keluar, Demokrat yang keluar terus. Apa ketakutan Pak Ramli ke depannya terhadap hal tersebut, karena kan sudah ada penjagalan sebelumnya yang ingin dilakukan, tapi tetap fight untuk mengikuti pencapresan ini kan bisa saja akan lagi timbul lagi ke depannya. Seperti apa? Kita sebenarnya sudah tidak punya ketakutan karena urat ketakutan kita sudah habis gitu. Kata Anies, ketika puncak ketakutan itu tercapai, maka disitulah keberanian itu akan memuncak. Jadi
kita sebenarnya sampai pada titik ini, sampai kemudian tetap dari KPU, itu sebuah pencapaian yang tidak masuk akal buat banyak orang. Termasuk bagaimana orang-orang berkerumun dimanapun Anies datang tanpa dimobilisasi, tanpa dibiayai, tanpa diundang banyak, bahkan itu mereka berkerumun dimanapun Anies datang. Ya kita lihat di Makassar, kemudian di Malang, kemudian di Sidoarjo, di Depok, di Bandung, terakhir kemarin di di Jember. Itu saya kira sesuatu yang mungkin bagi orang lain sulit untuk mewujudkan itu tanpa mobilisasi. Tapi dengan adanya Anies ini, itu jadi pembeda dalam dunia politik kita. Banyak teman-teman bilang kita juga mau seperti Anies katanya. Iya, kan sempat kita katakan tadi ya lawan ketakutan yang karena melakukan pengesahan batas usia ya. Bagaimana menurut Pak Ramli dengan keputusan MK itu? Saya kira sekarang masyarakat punya hak untuk menilai, dan hukuman masyarakat sebenarnya ada di Pilpres 2024. Ya. Jadi kita melihat bahwa mengubah ya banyak guyon lah di luar sana. Katanya kalau ketemu Perboden mau mutar, bukan mutar tapi Perbodennya yang dipindahkan. Kalau ketemu dilarang belok kanan, tapi yang bersangkutan mau belok kanan, rambunya yang dilepas. Itu goyonan orang. Tapi buat kita, ya biarlah masyarakat yang menilai. Karena masyarakat ini terjadi secara transparan, tidak seperti dulu yang kong kali kong di dalam. Iya. Ini kan kelihatan dari luar. Masyarakat semua bisa melihat itu. Jadi apa yang dipaksakan, apa yang direkayasa, itu sekarang tidak lagi seperti dulu yang terjadi di balik layar gitu. Sekarang terang di depan layar, dan karena itu ya kita kembalikan ke masyarakat. Bagaimana mereka menilai, bagaimana proses itu dipaksakan. Dan bisa kita bayangkan bagaimana ketika mereka memenangkan kontestasi nanti. Mereka akan merasa bahwa dengan segala hal yang dilakukan ternyata didukung rakyat. Maka melakukan yang lebih dari itu bukan persoalan buat mereka. Ya boleh jadi mungkin ke depan undang-undang dasar yang diganti. Karena sudah merasa bahwa yang seperti itu juga bisa saya ubah, dan ternyata masyarakat dukung saya gitu. Jadi karena dukung saya, banyak hal lain yang bisa saya lakukan. Begitu persepsi selama ini yang kita temukan. Tetapi kita tidak pernah khawatir dengan semua itu. Ya justru kita khawatir dengan potensi-potensi yang bisa merusak bangsa ini. Jadi bahasa teman-teman termasuk Pak Anies itu membalikan kesadaran kita, mengembalikan kesadaran kita untuk bernegara. Kenapa? Karena ya banyak instrumen yang kemudian sudah diubah. Ketika pintunya tidak cocok dengan kita, pintunya yang dipindahkan nih. Jadi ketika ada aturan yang tidak cocok dengan kita, aturannya yang diubah. Meskipun itu jelas menguntungkan. Misalnya ya, saya lagi main bola. Gitu. Aturannya kalau di luar kotak penalti dijatuhkan, tidak boleh penalti. Tapi karena saya mau penalti, aturannya diubah. Jadi, beberapa meter di luar kotak penalti boleh penalti. Itu. Ya jadilah penalti. Ya aturan itu bisa seperti itu. Dan jangan-jangan nanti pertandingan sepak bola pun bisa diatur di tengah jalan gitu. Sudah bertanding, aturan diubah gitu. Jadi ini saya kira pelajaran buat kita semua, dan ini enaknya sekarang karena masyarakat melihat semua itu. Jadi dipertontonkan secara terbuka. Ada satu lagi sebenarnya yang kita sangat yakin bahwa ketika keseniman memuncak, maka kemenangan itu semakin dekat. Jadi kita tidak pernah khawatir dengan itu, karena kita percaya bahwa ada yang mengatur semua ini di luar kita. Inilah kemudian yang mendasari teman-teman itu terus menerus berjuang meskipun tidak ada apa-apa. Jangankan dana operasional, buat bikin spanduk, bikin baliho dan sebagainya sih kita tidak punya. Tapi kan di mana-mana terjadi. Di mana Anies pergi, kerumunan itu ada. Teman-teman bahkan cetak baju sendiri. Kadang-kadang baju di badan yang dicetak. Jadi ini buat saya adalah gerakan masyarakat. Ya kalau orang bilang people power, inilah people power yang sebenarnya. Masyarakat yang bergerak untuk menginginkan pemimpin yang baik. Dan Anies kan sejak awal memang tidak pernah mengajukan diri untuk dipilih atau untuk ikut kontestasi. Beliau diundang
Jadi saya sebagai relawan, itu bukan Anies yang suruh saya bikin relawan. Saya yang datang ke Anies, Mas, ini waktunya saya mau bikin relawan. Yang penting tidak dilarang saja. Karena kalau dilarang berarti ada persoalan di balik itu kan. Tapi kalau tidak dilarang berarti go, kita jalan. Nah, alhamdulillah ini sudah 2,5 tahun saya jalani sebagai relawan, dan teman-teman tumbuh semuanya. Itu tidak ada yang Anies bikin relawan, enggak. Sampai hari ini juga kita bisa tanya siapapun, ada enggak relawan yang dibikin sama Anies? Enggak ada relawan yang dibikin sama Anies. Mereka bahkan berjalan sendiri, membiayai dirinya sendiri. Kalau Pak Anies datang, ada yang datang dari jauh sampai puluhan jam melalui perjalanan sampai kemudian bisa ketemu Anies. Itu pun belum tentu bisa ketemu Anies. Kalau kerumunan besar belum tentu mereka ketemu. Tapi kan mereka datang, mereka membuktikan bahwa mereka semangat dengan perubahan itu. Dan Anies ini sudah menjadi simbol perubahan. Jadi kan sering kita bilang bahwa kalau ingin melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi, ya ada 2 calon yang jadi pilihan. Tapi kalau ingin perubahan, hanya Anies yang jadi pilihan. Karena yang ingin mengusung perubahan, yang menginginkan perubahan, yang mendorong bahkan dalam visi misi juga menyampaikan semua perubahan-perubahan yang akan dilakukan, itu hanya Anies. Kalau boleh tahu Pak, perubahan-perubahan apa yang ingin lakukan oleh Anies ketika misalnya beliau naik jadi presiden? Banyak hal sebenarnya yang ingin diubah. Misalnya persoalan pangan, ya. Persoalan pangan itu, petani, harga pangan kita mahal. Tapi petani tidak merasakan itu. Jadi yang merasakan pangan ini itu adalah antara petani dengan masyarakat. Jadi masyarakat memberi mahal, tapi petani yang jadi produsen tidak merasakan harga mahal itu. Nah, Anies kan sudah pernah membuktikan itu di Jakarta. Jadi kalau Anies bicara itu ada rekam jejaknya. Jadi ada proses kerjasama antara petani dengan pemerintah DKI Jakarta. Dan itu sudah dilakukan. Dan itu membuat petani itu bisa jual langsung, bukan lewat perantara yang panjang. Kemudian dalam proses itu Pak Anies bisa menyiapkan resi gudang. Resi gudang itu bisa digunakan oleh petani ketika belum sampai musim panen, tapi mereka membutuhkan uang, butuh beli pupuk dan sebagainya. Dan ini kan yang membuat petani itu harus menjalani proses ijonisasi, ya, diijon, beli duluan, mereka jual duluan sebelum panen. Kenapa? Karena mereka membutuhkan uang. Nah, Anies kasih solusi soal itu dengan sistem resi gudang, kemudian membeli langsung dari petani. Itu dilakukan oleh Gapoktan, dan perubahan-perubahan seperti itu yang harus dilakukan. Kemudian misalnya Anies menginginkan harga itu sama, ya. Kalaupun tidak sama, relatif sama. Ini kan sekarang kita merasakan perbedaan harga yang luar biasa. Bagaimana harga di Surabaya, Jakarta, Makassar, Papua. Padahal ini satu Indonesia, gitu. Sama Indonesia. Tapi ketika kita ke Papua, uang kita yang 100.000 tidak banyak berarti. Uang 1 juta di Papua begitu sedikit, tapi begitu ke Jakarta besar. Gitu. Nah, yang seperti ini Anies usung untuk perubahan-perubahan itu. Sama dengan misalnya pendidikan. Sekarang begitu mahal biaya pendidikan. Biaya pendidikan begitu mahal, dan Anies berkomitmen untuk bisa mengubah pendidikan itu. Sekolah-sekolah kita mengalami ketidaksetaraan. Jadi ada kasta-kasta di sekolah. Kasta-kasta itulah yang membuat penerimaan mahasiswa baru itu menjadi masalah. Kenapa? Karena semua orang berbondong-bondong masuk ke sekolah yang terbaik. Kalau Anies bisa membuat sekolah itu setara semua, maka orang tua tidak perlu berpikir bahwa dia harus masuk ke SMA 17 misalnya di Makassar. Karena SMA 10 yang ada di samping rumah kualitasnya sama dengan SMA 17. Apa contohnya yang kemudian sama semua? Banyak bisnis-bisnis sekarang yang hampir sama. Dimanapun kita masuk merasakan hal sama, gitu. Ya, cuman kan tidak bagus kalau sebut merek, ya. Jadi banyak bisnis sekarang yang begitu kita masuk di situ, kita akan merasakan sama saja kita masuk di Palopo dengan masuk di Cawang, gitu. Kondisinya sama. Dan Anies mau pendidikan itu posisinya seperti itu, berkeadilan. Tidak ada lagi orang yang tidak punya kursi ketika mau masuk sekolah. Jadi ketika jumlah bangku
di level SD, SMP, SMA berbeda, maka sesungguhnya negara sudah menyiapkan anak-anak kita untuk menganggur, untuk tidak punya tempat. Kenapa? Karena di SD 100, di SMP tinggal 75, di SMA tinggal 50. Berarti memang ada rencana pemerintah untuk membuat mereka tidak sekolah. Kalau posisinya seperti itu, dan Anies sering membahasakan itu, bahwa pendidikan itu harus menampung semuanya, harus berkeadilan. Jadi apa yang dirasakan sekolah di Bandung harusnya sama dengan sekolah di Papua. Dan itu kan cita-cita masyarakat Papua dulu ketika bergabung dengan Indonesia. Mereka hanya minta ke Bung Karno supaya mereka dididik seperti mendidik orang Jawa, gitu. Nah, apa yang dilakukan di Jakarta, Pak Anies sudah melakukan itu, ya. Jadi prinsipnya adalah kesetaraan, pengambilan kebijakan adalah keadilan, dan beliau berprinsip bahwa tidak ada persatuan dalam ketidakadilan. Orang bisa bersatu itu kalau merasa adil, ya. Kita merasa bahwa saya diperlakukan adil, tapi adil itu kan tidak harus sama, ya, tapi diperlakukan adil. Contoh perlakuan adil yang diberikan Anies misalnya di Jakarta, ya. Di Jakarta itu ketika pajak bumi dan bangunan dibebaskan untuk 60 meter persegi. Artinya ketika orang hanya memiliki luas tanah 60 meter persegi, dia bebas pajak. Meskipun dia tinggal di Menteng. Karena kan yang membuat orang terusir adalah pajak yang mahal. Iya. Karena tidak mampu lagi bayar pajak, daripada bayar pajak mahal, mending mereka menjual properti mereka. Nah, ini adalah cara untuk mengusir penduduk setempat keluar dari tempat mereka. Cara halus. Dan itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, di Jakarta, Anies melakukan itu. Dan banyak solusi-solusi lain yang kemudian dilakukan oleh Anies di banyak tempat. Misalnya, ya, ada daerah yang masih proses sengketa, tapi penduduk itu ada di situ. Masyarakat Indonesia itu ada di situ. Mereka tidak bisa menikmati listrik, mereka tidak bisa menikmati air, karena mereka tidak punya IMB, izin mendirikan bangunan. Sementara proses sengketa ini kan jalan terus, belum ada keputusan selama berpuluh-puluh tahun. Berarti masyarakat dibiarkan untuk menjalani kesulitannya selama bertahun-tahun. Dan karena itu Anies kasih solusi. Bikinlah Anies yang namanya IMB bersama. Itu rekam jejak. Jadi kalau Anies bicara soal visi misi, itu akan tersambung dengan rekam jejak beliau. Apa yang dilakukan hanya dalam 5 tahun di Jakarta. Jadi Anies tidak perlu 10 tahun untuk membuat rekam jejak yang baik. Hanya butuh 5 tahun saja di Jakarta. Dan saya kira persoalan utama yang sering diangkat Anies kan memang persoalan pendidikan, kesehatan, pangan. Ya, pangan. Dan ini memang di Jakarta sudah dilakukan sedemikian rupa. Soal kerukunan umat beragama dan sebagainya, hampir tidak ada gubernur yang membuat program seperti misalnya bantuan operasional tempat ibadah. Ya. Anies tidak menyebut bantuan operasional masjid, bantuan operasional gereja, bukan. Jadi tempat ibadah, semua tempat ibadah memiliki status yang sama. Jadi Anies membangun kesetaraan itu. Artinya kesetaraan yang dibangun Anies itu bukan kesetaraan yang hanya diucapkan, tapi dibangun. Misalnya Anies membangun ruang-ruang ketiga, trotoar yang lebar supaya orang bisa jalan kaki bisa siapapun. Ya. Kemudian seperti Sudirman Tamrin dibuka untuk pemotor, ya, Gojek motor. Itu kemudian membuka ruang-ruang ekonomi yang lebih luas. Jadi kita melihat bahwa Anies ini memang pemimpin yang berbeda sama yang lain. Dan karena itu relawan-relawan menitipkan harapan masa depan itu ke Anies. Oh iya. Begini Pak, karena ini seperti ketahui nih yang kemarin dinamika pemilihan wakil lah sampai lama diumumkan. Seperti kita katakan ini tidak bisa kita jawab pungkiri ini, pada capres ini pasti akan mencari wakil yang bisa memperoleh suara terbanyak, dan pasti itu dia tiga provinsi itu yang akan dia tembak, Jawa Timur, Jabar sama Jateng. Kan ini di tiga ini semua ini kumpul semua di situ untuk memperoleh suara terbanyak. Nah,
pasangan Amin ini akan terfokus di wilayah mana saja untuk memperoleh suara terbanyak? Sebenarnya Anies itu kan banyak di relawan ya. Dan sekarang relawan kita itu tersebar seluruh Indonesia. Jadi kalaupun ada fokus Anies misalnya berkunjung ke satu tempat, ya memang karena pertimbangan demografi itu. Jadi di mana pemilih itu lebih banyak, Anies pasti akan prioritas ke situ. Kan tidak ada gunanya juga dia lulukan kumpul banyak tapi tidak bisa menang pemilu ya. Tidak ada juga gunanya itu. Jadi target suara di provinsi-provinsi besar ya tetap saja menjadi prioritas, termasuk kabupaten-kabupaten besar seperti Makassar kan besar, Goa besar, Bone besar, kemudian Luwu Raya itu cukup besar. Jadi prioritas-prioritas seperti itu ya pasti ada dan semua kandidat pasti melakukan itu. Ketika kita melihat calon wakil presiden dengan calon presiden itu kan juga selalu mempertimbangkan soal keterwakilan 3 atau 4 provinsi besar ini. Tapi Anies itu kan tidak dalam posisi memilih sebenarnya. Anies dalam posisi diturunkan sama Tuhan itu Caimin gitu. Jadi Anies tidak pernah melobi Pak Caimin untuk jadi cawapresnya. Oh, tidak pernah? Tidak pernah. Anies tidak pernah berusaha mendekati PKB. Justru setelah koalisi ini bubar, mereka datang. Ya, tapi mereka tidak tahu kalau koalisi ini sudah bubar, karena kan hitungannya hanya hitungan jam ya. Jadi yang tidak memilih wakil itu Anies. Kalau mereka yang lain ini kan memilih kan, karena mereka bisa memilih. Anies tidak bisa memilih. Kenapa? Karena banyak orang takut jadi wakilnya Anies. Ketika namanya disebut ketakutan. Gitu. Mau, sangat mau, dan Anies juga bisa terima. Tapi mereka ketakutan. Ya daripada ketakutan, ya mending lepas. Dan itu cukup rentetannya cukup panjang. Orang-orang yang ketakutan karena dibicarakan di luar sebagai calon wakilnya Anies. Gitu. Kenapa bisa tuh Pak AHY keluar dari koalisi dan akhirnya? Kalau ini kan terbuka ya, Pak Anies sudah cerita di mana-mana bahwa Nasdem dengan Demokrat ini tidak bisa sejalan. Oh, tidak bisa. Jadi hanya persoalan waktu sebenarnya. Jadi Demokrat, terutama Pak SBY dengan AHY itu ngotot sebelum tanggal 3 September harus deklarasi Anies AHY. Sementara Nasdem menyatakan akan meninggalkan koalisi kalau tanggal 3 deklarasi. Kalau dipaksakan sebelum tanggal 3 deklarasi. Berarti tidak sejalan, tidak ketemu ini. Nasdem sebenarnya menerima AHY. Cuma mereka sampaikan deklarasinya belakang saja. Gitu. Hanya persoalan waktu berarti. Ya, persoalan waktu. Yang kedua Nasdem memang bilang siapa tahu kita ketemu yang lebih baik dari AHY. Karena kan ini politik. Nasdem ingin menang. Nasdem tidak mau hanya sekedar bertarung. Sementara di sisi Demokrat menginginkan AHY. Jadi di satu sisi ya teman-teman Nasdem ini tidak menolak AHY, cuma menunggu sampai waktunya tepat gitu ya. Nah, tapi sementara Demokrat mengotot tanggal 3. Nah, ini tidak terjadi kesepakatan. Dan kemudian tanggal 28 September 28 Agustus itu memang dua-duanya sudah ngotot. Dan Anies sudah dalam posisi siap untuk tidak dicalonkan. Anies ini kan diundang, diajak gitu. Ketika tidak bisa nyambung lagi, ya dia sudah siap. Tapi kemudian dalam kondisi dia siap untuk bubar, tiba-tiba PKB datang. Surya Paloh kemudian Pak Surya Paloh ketemu dengan Caimin, mereka sepakat dan akhirnya setelah sepakat baru Pak Anies diundang. Ya Pak Anies terima enggak paket itu? Pak Anies bilang akan bicara sama koalisi. Surya Paloh bilang pilihannya ada 2. Mau memutuskan dulu baru menyampaikan, atau menyampaikan dulu baru memutuskan. Konsekuensinya adalah Caimin bisa sudah tidak bersama kita lagi. Caimin sudah pergi. Nah, pada kondisi itu Anies kemudian kembali supaya ada komunikasi sebelum memutuskan. Tapi ternyata komunikasinya tidak terjalin. Ya, tidak bisa terwujud lagi. Pak Anies sudah iyakan sama Pak Surya Paloh, kemudian berusaha ketemu dengan Demokrat menjelaskan apa itu, tapi Demokrat sudah tidak mau terima. Kemudian PKS tetap bisa ketemu. Artinya kalau ada bahasa di luar bahwa Anies tidak mau ketemu Demokrat,
itu keliru. Kenapa? Karena sama PKS ketemu kan? Iya. Kalau tidak ketemu sama PKS kan, ya memang Anies tidak mau ketemu. Tapi kan Anies ketemu sama PKS, menyampaikan apa hasilnya dari Nasdem dengan PKB. Jadi ya saya pikir ini bagian dari jalan-jalan Tuhan lah untuk Anies gitu ya. Dan kita berharap jalan-jalan Tuhan itu terus menerus terjadi sampai Anies terpilih jadi presiden. Sudah jalannya berarti. Bahasanya orang Bugis kayak gitu. Iya, sudah jalannya nih. Sudah jalannya seperti itu. Iya. Kan ini Pak, seperti kita lihat 2019 Prabowo ini di Sulsel suaranya begitu besar. Sekarang kan ini ada 3 kandidat. Sudah kita bersaing bertiga, kan dulu cuma 2. Jadi kita bisa katakan Prabowo lah peroleh suara terbanyak di Sulsel. Bagaimana apakah Amin bisa mengkudeta suara Pak Prabowo di Sulsel atau menyaingi atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada bahasa mengkudeta, ya, tapi perpindahan. Jadi ada migrasi besar-besaran memang dari pendukung Pak Prabowo ke Anies. Dan itu terjadi hampir semua tempat. Termasuk seperti daerah-daerah Sumatera Barat misalnya, yang memang dominan dulu Prabowo, itu sampai hampir 90% kan. Bahkan lebih dari 90%. Kemudian Aceh, kemudian Jawa Barat, itu memang terjadi migrasi besar-besaran pendukung Prabowo ke Anies. Dan saya pikir itu juga terjadi karena ada harapan besar ke Pak Anies. Sementara Pak Prabowo kan sempat mengecewakan mereka yang mati-matian mendukung Pak Prabowo 2019. Dan realitasnya yang kita temukan seperti itu. Ya kecuali memang yang teman-teman di Gerindra ya, karena memang struktur partai mereka seperti itu. Dan kita punya banyak cerita-cerita, bahkan video-video yang mereka secara vulgar menyampaikan, saya 2019 pendukung Pak Prabowo, tapi sekarang saya pendukung Pak Anies, dan itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan relawan-relawan kita itu mayoritas dulu adalah Prabowo. Dulu mereka pendukung Prabowo. Hampir relawan-relawan kita hampir semuanya yang dulu pendukung Prabowo. Kita agak sulit menemukan pendukung Jokowi yang jadi relawan ya. Tapi yang militan-militan sekarang itu, yang strong voter tinggi itu mayoritas adalah pendukung Prabowo 2019 dulu. Seberapa persen? Kita kan tidak pernah membuka survei ya. Iya. Tapi di banyak tempat itu di atas 60%. Migrasi pendukung Prabowo ke Anies. Yeah. Tapi kan kita juga tidak bisa pungkiri kan ini banyak pemilih milenial dan generasi Z. Dan itu menjadi jorgan Partai Gerindra. Lagi-lagi sebenarnya karena kita tidak membuka rahasia banyak ya. Iya. Kalau pemilih milenial itu, kita juga akhiran sebenarnya dengan berbagai survei yang menyebutkan pemilih milenial itu lebih dekat ke Prabowo. Karena dalam banyak pertemuan dengan milenial, mereka sangat dekat sama Anies. Termasuk ketika Bupati Banyumas itu kan, yang secara terbuka bertanya dukung siapa, ya ternyata mereka Anies rata-rata. Nah, ada satu lagi sebenarnya fenomena menarik. Pendukung-pendukung Anies itu mayoritas silent. Jadi mereka ditanya survei pun tidak mengaku kalau pendukung Anies. Itu cukup banyak yang seperti itu. Dan kita juga melihat sekarang banyak kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok organisasi keagamaan termasuk yang tidak mempublikasikan diri sebagai pendukung Anies, tapi kalau kita ketemu mereka semua Anies gitu. Jadi kita sangat optimis lah dengan segala keterbatasan, dengan banyak teman-teman sekarang yang protes. Kenapa katanya susah sekali ditemukan itu atribut-atribut Anies di daerah-daerah, terutama di desa-desa. Saya bilang pertanyaan itu sudah bagus buat kita, karena artinya mereka peduli. Kenapa tidak ada? Kalau mereka tidak peduli kan mereka tidak perlu bertanya kenapa Anies tidak ada. Dan kita dorong mereka untuk bikin hal-hal yang sederhana. Kita tanya, ada kardus enggak di rumah? Kalau ada kardus di rumah, punya cat air sedikit, ya tulis aja Amin di situ, pasang di depan rumah, selesai ya. Itu jauh lebih baik dibanding menunggu cetakan baliho, cetakan banner dari tim Jakarta. Dan kita sampaikan ke mereka, jangan berharap ada banner baliho yang bagus-bagus itu, supaya mereka melakukan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Sama dengan relawan, kita tidak pernah meminta relawan untuk mengurus sesuatu yang jauh dari jangkauannya. Kalau hanya mampu bekerja untuk tetangga,
untuk RT-nya, untuk RW-nya. Cukup sampai di situ. Jangan berpikir untuk mengerjakan kabupaten sebelah, apalagi provinsi sebelah. Cukup di tempat kalian saja. Supaya tidak butuh dana operasional. Karena Anies tidak menyiapkan dana operasional. Yang mau Anies jadi presiden kan kita-kita, bukan Anies yang mau jadi presiden. Kalau Anies yang ngotot mau jadi presiden, dia akan menyiapkan semuanya. Siapkan alat peraga, siapkan A, B, C. Itu kalau Anies yang ngotot jadi presiden. Tapi kan ini kondisinya kita yang minta Anies jadi presiden. Itu satu. Yang kedua, partai ngundang Anies jadi calon presiden. Jadi bukan Anies yang datang ke Pak Surya Paloh, Pak Surya Paloh saya bisa enggak jadi capresnya Nasdem, bukan. Pak Anies yang diundang sama Surya Paloh bahwa kita sudah memutuskan Pak Anies jadi capresnya Nasdem. Anies mau atau tidak? Gitu. Ini kan jadi pertanyaan seperti itu yang muncul. Sama dengan ketika Demokrat bergabung, ketika PKS bergabung, tidak ada yang Anies lebih-lebih mereka. Malah seperti PKS mereka memutuskan di Turki, kemudian Pak Sohibul Iman diminta pulang ke Jakarta untuk mengumumkan di bandara bahwa mereka mendukung Anies gitu. Nah, proses-proses seperti ini memang dari masyarakat. Karena ini dari masyarakat, kita lanjutkan yang dari masyarakat itu. Jangan menuntut lebih ke Anies untuk menyiapkan alat peraga. Dan alhamdulillah itu kelihatan di bawah. Sekarang ini malah kami mendorong sebuah gerakan besar yang namanya Gerakan Paman Satamar, ya. Gernas Paman Satamar, Gerakan Nasional Pemantau Amin, Saksi Amin Tidak Mau Dibayar. Gitu. Kenapa kita dorong itu? Karena kita memperkirakan banyak faktor yang bisa membuat logistik itu tidak sampai ke saksi. Kita punya pengalaman buruk ketika Pak Sudirman Said ikut kontestasi Pilgub Jawa Tengah. Beliau menggadaikan rumahnya di bank supaya dapat dana untuk digunakan di Pilkada Jawa Tengah untuk saksi. Jadi bukan untuk money politik, untuk saksi. Ketika mobil itu berangkat dari Jakarta menuju Jawa Tengah, di jalan tol ditodong pistol. Mobilnya direbut, kemudian dibebaskan beberapa hari kemudian. Memang uang itu tidak berkurang satu sepeser pun, tetapi proses Pilgub sudah selesai. Tidak berjalan sesuai. Jadi tidak ada gunanya lagi itu uang. Gitu. Malah Pak Sudirman rugi karena sudah menggadaikan rumah, ada biaya administrasi, provisi dan sebagainya yang harus dia bayarkan. Gitu. Nah, pengalaman itulah yang membuat kita memang harus menyiapkan saksi yang tidak mau dibayar. Kalau ingin negeri ini berubah. Kalau mau begini-begini saja tidak perlu, ya. Kalau mau Indonesia begini-begini saja tidak perlu. Jadi namanya memang Gernas Paman Satamar, ya. Kenapa tambah paman? Karena paman ini cukup keren sekarang, ya. Gara-gara paman lah kemudian konstelasi politik berubah, ya. Jadi paman ini cukup penting. Jadi kita menyebutnya Paman Satamar, pemantau amin, saksi amin tak mau dibayar. Oh ya, bahkan seperti kita katakan ini tadi, Anies Baswedan tidak menginginkan dan tidak menawarkan dirinya ingin menjadi presiden. Mereka diundang dan ditanya apakah siap ingin jadi presiden ya atau tidak. Nah, pertanyaan saya ini yang cukup menarik. Ada yang seperti kita ketahui video yang beredar dari Pak Anies telah mengeluarkan statement dia tidak akan ingin mencalonkan ketika Pak Prabowo ingin kembali maju jadi presiden. Bagaimana menurut Pak Ram? Itu 2019 dan Pak Anies melakukan itu. Pak Anies berkomitmen 2019 itu kalau Pak Anies sudah Pak Prabowo masih maju, beliau tidak akan maju. Dan saya menjadi saksi itu. Hari terakhir pendaftaran saya ada di balai kota. Pak Anies itu sebenarnya masih menunggu. Kalau Pak Prabowo kasih restu ke dia akan maju. Kenapa? Karena partai yang mau mengusung dia ada. 2019. Sudah ada partai yang mau mengusung dia tahun 2019. Beliau tidak mencalonkan diri seperti apa yang dilakukan Pak Jokowi 2014. Itu karena berkomitmen dengan Pak Prabowo. Tapi itu kan ada masa berlaku bahwa sampai pada saat beliau menjadi gubernur. Karena beliau berjanji ke Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sebagai gubernur. Dan tugasnya sudah selesai. Beliau sudah menyelesaikan tugasnya dan beliau jadi manusia yang tidak punya tidak punya jabatan, manusia bebas, dan kemudian diundang oleh partai politik untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi menjalankan tantangan sebenarnya, tantangan untuk berbakti kepada negeri ini. Tapi kan ini tadi cukup menarik, ini kita lihat diundang
ketiga capres ini sama Jokowi. Ya mungkin harapannya untuk 2024 ini tentram. Saya kira itu baik, dan kami di Anies kan memang mendorong politik ruang gembira gitu ya. Jadi kita mendorong pesta ini jadi pesta rakyat. Jadi bukan pesta yang menegangkan gitu ya. Pesta yang penuh dengan ketegangan. Kita tidak mau itu. Kita mau ini pesta demokrasi, rakyat betul-betul berpesta, datang ke TPS dengan riang gembira, dan penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa suara rakyat yang diberikan di TPS sama dengan yang tercatat di KPU pusat. Nah, itulah kenapa tadi kita mendorong yang namanya Gernas Paman Satamar, ya, supaya memastikan apa yang dicatat oleh apa yang diberikan masyarakat di TPS sama dengan yang dicatat di KPU pusat, bukan di KPU daerah ya, karena KPU daerah dan KPU pusat bisa beda. Misalnya angka 150 itu kan bisa berubah jadi 105, 107 bisa beranjak menjadi 170, dan itu dalam setiap kontestasi kan kita mengenal itu. Dan karena itu kami ini setiap relawan ya berharap untuk memastikan bahwa suara masyarakat itu sama dengan suara yang tertulis di KPU. Kami akan memantau KPU. Tapi kami percaya bahwa teman-teman KPU akan menjalankan tugas dengan baik. Ya, mereka orang-orang beragama dan mencintai Indonesia. Sehingga kita yakin teman-teman penyelenggara KPU, Bawaslu itu akan fair menjalankan tugasnya. Tugas kami hanya memantau saja. Oke Pak, mungkin untuk closing statementnya bagaimana dengan harapan yang diinginkan untuk Pilpres 2024 nanti? Boleh, silakan. Ya, 2024 kita berharap pemilu berjalan dengan riang gembira. Masyarakat, rakyat Indonesia menikmati proses pemilu ini. Tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, netralitas pegawai negeri sipil dengan TNI Polri betul-betul terjaga, netralitas penyelenggara pemilu betul-betul terjaga, karena segala keributan, segala masalah itu hanya akan terjadi jika ada ketidakadilan. Selama keadilan itu dijalankan, selama netralitas itu dijalankan, selama tidak ada kecurangan, insya Allah pemilu ini akan riang gembira. Dan itu harapan kita. Pak Presiden tadi bertemu 3 capres. Kita melihat bahwa ada suasana yang guyup, suasana yang nyaman, suasana yang senang gitu. Nah, karena itu ini harus menular ke rakyat. Dan kita berharap tidak ada intimidasi, tidak ada apapun yang terjadi. Sehingga kita mengharapkan apapun hasil Pilpres nanti 2024 semua menerima dengan baik, tidak harus sampai ke Mahkamah Konstitusi, tidak harus sampai ke Mahkamah Agung, karena ini adalah milik rakyat. Ini milik masyarakat. Dan kita yakin teman-teman yang saat ini berjuang bersama Anies memang hampir semua tidak ada suplai atribut, tidak ada biaya operasional dan sebagainya, tapi kita melihat bahwa teman-teman bisa berjuang maksimal. Saya kira ini akan bertahan sampai kemenangan itu datang. Oke, sahabat Uki, sekian dari saya dan Pak Ramli, Ketua Pemenangan Amin se-Indonesia. Ya, semoga tahun 2024 seperti yang dikatakan, kita bukan cuma hanya Pak Ramli aja ya, semua kita ini menginginkan demokrasi itu berjalan dengan baik, damai, tentram, dan adil. Oke, sekian dari saya, host Wawin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.